Doa adalah ungkapan dari dalam hati yang sederhana. Doa mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau bisa. Ketika saya melihat kembali hidupku, ada waktu dan musim yang saya simpan dalam hatiku. Ada 3 tahun periode di mana saya menjalin beberapa persahabatan terdekat dan mengalami salah satu kuasa Tuhan yang paling dalam. Saya bertugas selama 3 tahun sebagai pendeta di gereja kecil di Jerman. Tuhan telah menyentuh hidup saya melalui sebuah studi yang saya pelajari tentang kehidupan Musa. Saya mempelajari bahwa ada 3 periode kehidupan dan pelayanan Musa. Selama 40 tahun pertama, Musa masih muda dan kuat. Namun Tuhan tak bisa mengutus Musa yang muda dan kuat. Dia gagal pada akhir periode itu. Selama 40 tahun, Musa hanya orang biasa, miskin di Midianite, tidak dikenal oleh penduduk di padang gurun. Di akhir periode itu, dia bertemu Tuhan. Pada usia 40 tahun, Musa menjadi perantara Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan mereka. Di akhir 40 tahun itu dia menyaksikan kuasa besar dari Tuhan di antara umatnya. Inilah jalan Tuhan. Pada akhirnya dia bawa kita pada diri kita sendiri. Kita tak bisa lakukan apapun tanpa dia. Kami mulai mencari wajahnya. Dia memberkati perjalanan kita dan menyegarkan jiwa kita. Setelah mempelajari kehidupan Musa, saya sadar bahwa saya seperti Musa muda yang penuh kekuatan. Tuhan tak bisa menyuruhku. Saya harus temui dia di padang gurun Midianite sendiri. Saat itu saya mulai berdoa dan meminta Tuhan, Tuhan berikan saya padang Midianite. Dia menjawab doa saya. Dia mengirim saya ke pedesaan di Jerman. Saya tidak pernah jadi pendeta, jadi saya mencari Tuhan sepenuh hati. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara melayani mereka? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Disitulah persis di mana Tuhan menginginkanku, di tempat ketergantungan mutlak kepadanya. Saya berdiri di depan jemaat pada suatu minggu pagi. Jika ada pria ingin belajar berjalan bersama Tuhan, saya ingin bertemu dengan Anda pada Kamis pagi. Para wanita istri saya ingin bertemu dengan Anda hari Rabu siang. Istri saya dan saya bertemu sekitar 20 pria dan 20 wanita. Kami mengajarkan cara membuka Alkitab dan membiarkan Tuhan berbicara ke dalam hati mereka. Kami juga mengajarkan cara berdoa sesuai kehendak Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur. Tuhan berada di antara pria dan wanita ini. Setiap dari mereka bertemu Tuhan di pagi hari. Mereka mencari keberadaan Tuhan dan Tuhan mendengar serta menjawab doa mereka. Setiap dari mereka memimpin seseorang kepada Kristus. Pertumbuhan gereja meledak, bukan karena program yang canggih, bukan karena pemimpinnya yang karismatik. Hal itu karena pria dan wanita bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengirim kebangkitan rohani kepada umatnya. Sekarang saya melihat kembali ke belakang dengan perasaan sukacita dan puas karena apa yang Tuhan lakukan. Ini adalah waktu yang sangat istimewa dalam hidup dan pelayanan saya. Saya menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan tidaklah biasa. Doa selalu mendahului kebangkitan rohani. Pada zaman Alkitab, Tuhan memerintahkan umatnya berdoa sebelum menunjukkan kuasanya. Memang benar pada masa kebangkitan rohani, bersejarah dan juga berlaku sampai hari ini, Tuhan tidak berubah. Doa selalu menjadi gambaran gereja yang dihidupkan kembali. Doa adalah ungkapan sederhana dari hati yang rendah hati. Doa mengatakan, Tuhan saya tidak bisa, tapi kamu bisa. Aku membutuhkanmu. Aku sangat membutuhkanmu. Yesus berkata pada murid-muridnya, tanpa aku, kamu tak bisa lakukan apa-apa. Doa mengajarkan kita betapa tidak berdayanya kita dan betapa cukupnya Yesus. Saat kita tak berdaya dan putus asa dan kita menyadarinya, saat itulah Tuhan mengirim mukjizatnya. Doa mempersiapkan kita untuk masa yang indah, dimulai dari kebangkitan rohani yang baru.